Siapa sangka, seorang wanita bule asal Amerika rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman di negeri barat, memeluk Islam, dan bahkan menerima takdir sebagai istri kedua seorang tukang parkir masjid. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah inspiratif ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung channel ini, subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update video terbaru. Yuk, sama-sama kita tuliskan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Serta tulis juga dari mana asal kalian, biar kita bisa saling menyapa. Jessica lahir dan besar di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat sekuler, di mana agama bukanlah bagian utama dalam kehidupan keluarganya. Orang tuanya bukan ateis, tetapi mereka juga tidak terlalu aktif dalam kegiatan keagamaan. Mereka lebih menekankan pendidikan, kebebasan berpikir, dan pencapaian karir. Seperti kebanyakan anak muda Amerika lainnya, ia tumbuh dengan pola pikir yang terbuka, mencintai kebebasan, dan mengejar kebahagiaan dalam bentuk materi maupun sosial. Saat remaja, ia mulai mempertanyakan makna kehidupan. Meski memiliki banyak teman, kebebasan yang luas, dan kesempatan yang besar, ia sering merasa ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Ia mencoba mencari jawaban dalam berbagai hal, mendalami filsafat, membaca buku self-improvement, hingga mencoba meditasi dan yoga. Namun, semua itu tidak benar-benar mengisi kekosongan yang ia rasakan. Pertemuannya dengan Islam dimulai ketika ia berkuliah dan berteman dengan seorang mahasiswa Muslim asal Timur Tengah. Awalnya, ia hanya penasaran dengan budaya temannya yang tampak begitu berbeda dari dirinya. Temannya itu tidak pernah mabuk, tidak makan babi, dan selalu sholat 5 waktu. Yang lebih menarik, temannya selalu terlihat tenang, bahkan ketika menghadapi masalah besar. Berbeda dengan dirinya yang sering stres dan cemas menghadapi kehidupan, temannya justru tampak memiliki pegangan yang kuat. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya, "Apa yang membuatmu begitu tenang dalam hidup?" Temannya tersenyum dan menjawab, "Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita hanyalah berusaha dan bertawakal. Jika kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Jawaban itu membekas di benaknya. Sejak saat itu, ia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang Islam. Ia membaca artikel di internet, menonton video tentang Muslim di YouTube, dan bahkan mulai membaca Al-Quran terjemahan. Pada awalnya, banyak hal yang sulit ia pahami. Konsep tentang Tuhan yang satu, kehidupan setelah mati, serta aturan-aturan Islam terasa begitu jauh dari nilai-nilai yang ia anut sebelumnya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ajaran Islam memiliki logika yang kuat. Ia terkesan dengan bagaimana Islam mengajarkan keadilan, kasih sayang, serta keseimbangan dalam hidup. Puncaknya adalah ketika ia membaca tentang kisah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Ia kagum bagaimana seorang manusia yang dulunya hanya seorang pedagang biasa bisa menjadi pemimpin yang begitu dihormati, penuh kasih sayang, dan membawa perubahan besar bagi dunia. Ia juga terharu membaca kisah kesabaran dan perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam. Namun, keputusan untuk masuk Islam tidak datang dengan mudah. Ia merasa takut dengan reaksi keluarganya. Bagaimana jika orang tuanya kecewa? Bagaimana jika teman-temannya mulai menjauhinya? Kekhawatiran ini sempat membuatnya ragu. Sampai suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang sangat damai. Ia melihat banyak orang mengenakan pakaian putih, duduk di sebuah taman yang luas. Di tengah taman itu, ada sebuah sungai yang mengalir dengan air yang sangat jernih. Ia merasa begitu tenang, seakan-akan semua beban dalam hidupnya hilang. Tiba-tiba,
Ia mendengar suara yang lembut namun tegas berkata, "Hidayah telah datang kepadamu, ikutilah hatimu." Saat terbangun, ia merasakan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dadanya terasa hangat, dan hatinya begitu mantap untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, ia menghubungi seorang imam di masjid terdekat dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Pada hari yang ditentukan, ia pergi ke masjid dengan penuh haru. Saat mengucapkan syahadat, air matanya mengalir deras. Ia merasa seakan-akan beban yang selama ini ia pikul telah hilang. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, perjalanan sebagai seorang mualaf tidaklah mudah. Keluarganya terkejut ketika mengetahui keputusannya. Ibunya menangis, ayahnya marah, dan saudara-saudaranya menganggapnya telah melakukan kesalahan besar. Ia mencoba menjelaskan bahwa Islam telah membawanya kepada kedamaian, tetapi mereka sulit menerima perubahan ini. Di sisi lain, teman-temannya juga mulai menjauhinya. Beberapa dari mereka menganggapnya aneh, bahkan ada yang mengira bahwa ia telah dipengaruhi oleh kelompok ekstremis. Perubahan dalam dirinya, seperti mengenakan pakaian lebih tertutup dan tidak lagi pergi ke pesta, membuat banyak orang di sekitarnya mempertanyakan pilihannya. Namun, semua itu tidak menggoyahkan imannya. Ia justru semakin bersemangat untuk belajar Islam lebih dalam. Ia mulai mendatangi kajian-kajian, membaca lebih banyak buku, dan memperdalam pemahamannya tentang agama barunya. Selama proses ini, ia juga mulai berinteraksi dengan komunitas Muslim di daerahnya. Ia menemukan banyak saudara seiman yang mendukung dan membantunya melewati masa-masa sulit. Mereka memberinya tempat tinggal sementara ketika keluarganya menolak kehadirannya, membantu mencarikan pekerjaan, dan yang paling penting, memberikan dukungan moral dan spiritual. Semakin hari, ia semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, dari seseorang yang dulu sering merasa cemas dan tidak memiliki tujuan, menjadi seseorang yang lebih tenang dan penuh keyakinan. Hingga akhirnya, takdir membawanya ke sebuah perjalanan yang lebih jauh. Karena ingin mendalami Islam lebih dalam, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah negara Muslim. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang parkir masjid, yang kelak akan menjadi suaminya. Setelah menjadi mualaf, perjalanan hidup Jessica berubah drastis. Ia yang sebelumnya hidup dalam budaya barat kini, mulai menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah. Ia belajar cara beribadah, mulai mengenakan pakaian yang lebih tertutup, dan semakin mendalami ajaran Islam. Namun, sebagai seorang mualaf di negara asalnya, ia menghadapi banyak tantangan. Keluarganya masih sulit menerima keputusannya, dan ia merasa semakin terasing dari lingkungan lamanya. Hal ini membuatnya berpikir untuk mencari tempat di mana ia bisa lebih leluasa mendalami Islam. Setelah berkonsultasi dengan teman-teman Muslimnya, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah negara Muslim dengan tujuan belajar agama lebih dalam. Sesampainya di negara tersebut, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia berada di lingkungan di mana Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia merasa lebih nyaman dan diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satu tempat yang sering ia kunjungi adalah masjid besar di kota tersebut. Setiap hari, ia datang ke masjid untuk mengikuti kajian, bertemu dengan sesama muslimah, dan semakin memperdalam pemahaman tentang Islam. Masjid itu menjadi tempat yang sangat berarti baginya, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat di mana ia merasa damai dan diterima. Di masjid itulah ia pertama kali bertemu dengan seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang parkir. Pria itu bernama Ahmad, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun yang dikenal ramah dan rendah hati. Meskipun hanya seorang tukang parkir, Ahmad selalu menyambut para jamaah dengan senyum hangat dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Awalnya, Jessica hanya menganggap Ahmad sebagai sosok yang baik hati. Setiap kali ia datang ke masjid, ia melihat bagaimana Ahmad bekerja dengan penuh kesabaran, mengatur kendaraan para jamaah,
dan selalu memberikan bantuan tanpa pamrih. Ahmad bukanlah orang kaya, tetapi ia memiliki sesuatu yang langka, ketulusan. Suatu hari, hujan turun deras saat Jessica hendak pulang dari masjid. Karena tidak membawa payung, ia terjebak di pintu masjid dan menunggu hujan reda. Melihat hal itu, Ahmad dengan sigap mengambil payung dan mendekatinya. "Uhti, apakah Anda perlu bantuan?" tanya Ahmad dengan sopan. Jessica tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, saya tidak membawa payung." Ahmad pun mengantarnya hingga ke gerbang masjid, memastikan ia tidak kehujanan. Dari kejadian kecil itu, mulai tumbuh rasa hormat dalam hati Jessica terhadap pria sederhana tersebut. Ia melihat bagaimana keimanan dan kebaikan hati Ahmad tercermin dalam tindakan-tindakannya sehari-hari. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, mereka mulai sering bertemu. Ahmad sering membantu jamaah perempuan yang kesulitan, dan Jessica sering melihatnya dari kejauhan. Ia terkesan dengan bagaimana seorang pria yang bekerja di posisi sederhana bisa begitu dermawan dan penuh empati terhadap sesama. Namun, ada satu hal yang kemudian ia ketahui, Ahmad sudah memiliki seorang istri dan anak-anak. Ketika pertama kali mengetahui hal ini, Jessica merasa bingung. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perasaan hormat dan kekaguman yang ia rasakan terhadap Ahmad bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam? Islam membolehkan poligami, tetapi di budaya asalnya, hal ini sangat tidak biasa. Ia pun mulai merenungkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Suatu hari, dalam sebuah kajian di masjid, seorang ustadz membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang ketulusan, keikhlasan, dan niat untuk membangun rumah tangga yang berkah. Ceramah itu semakin membuatnya berpikir. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang menikah dengan seseorang yang kaya atau berstatus tinggi, tetapi tentang memiliki pasangan yang bisa membimbingnya dalam agama dan membawanya lebih dekat kepada Allah. Jessica pun mulai mempertimbangkan hal ini dengan serius. Ia melihat bahwa Ahmad bukan hanya pria yang baik, tetapi juga seseorang yang memiliki iman yang kuat. Meskipun hanya seorang tukang parkir, Ahmad memiliki karakter yang mulia, sesuatu yang jarang ia temui di negara asalnya. Namun, ada satu hal yang harus ia pastikan. Apakah istri pertama Ahmad akan menerima dirinya? Dalam Islam, poligami diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan keadilan dan kesepakatan. Ia pun meminta seorang ustadzah di masjid untuk membantunya memahami lebih lanjut tentang hal ini. Ustadzah tersebut menasihatinya bahwa jika memang ia ingin menikah dengan Ahmad, ia harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada keikhlasan dan bukan hanya emosi sesaat. Setelah berpikir panjang dan beristiharah, ia akhirnya mantap. Dengan bantuan ustadzah, ia meminta izin untuk bertemu dengan istri pertama Ahmad. Pertemuan itu berlangsung dengan penuh haru. Istri Ahmad awalnya terkejut, tetapi setelah mendengar langsung niat baik Jessica, ia pun mulai memahami. Ia melihat bahwa wanita Amerika ini bukan datang untuk merebut suaminya, tetapi justru ingin menjadi bagian dari keluarga mereka dengan niat yang baik. Setelah berbagai diskusi, akhirnya istri Ahmad memberikan izin. Keputusan ini tentu bukan hal yang mudah, tetapi karena mereka sama-sama berlandaskan iman, mereka meyakini bahwa jika dilakukan dengan benar, poligami bisa menjadi sesuatu yang membawa keberkahan. Ahmad sendiri awalnya ragu. Ia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa untuk menikahi seorang wanita bule yang berasal dari negara maju. Namun, Jessica meyakinkannya bahwa ia tidak mencari harta atau status, tetapi mencari seorang suami yang bisa membimbingnya dalam agama. Akhirnya, mereka pun menikah dalam sebuah akad sederhana di masjid yang selama ini menjadi tempat mereka bertemu. Setelah menikah dengan Ahmad, kehidupan Jessica berubah sepenuhnya. Kini, ia bukan hanya seorang mualaf yang sedang belajar memahami Islam, tetapi juga seorang istri dalam rumah tangga yang berpoligami, sebuah konsep yang sangat asing baginya sebelum mengenal Islam. Hari pertama setelah pernikahan, ia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ahmad memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat,
Sementara istri pertama Ahmad, yang sebelumnya ia takutkan akan menolaknya, justru menunjukkan sikap yang luar biasa. Wanita itu tidak hanya menerimanya dengan lapang dada, tetapi juga membimbingnya dalam menjalani kehidupan baru sebagai seorang muslimah yang lebih taat. Namun, kebahagiaan ini tidak datang tanpa ujian. Berita pernikahannya sampai ke telinga keluarganya di Amerika. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, mereka akan mengetahuinya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa reaksi mereka akan sedramatis ini. Ibunya menangis terseduh-seduh saat berbicara dengannya melalui panggilan video. Bagaimana mungkin kau, seorang wanita terpelajar, menikah dengan seorang pria yang bahkan bukan dari kelas sosial yang sama denganmu? Dan lebih buruknya lagi, kau menjadi istri kedua. Ayahnya, yang selama ini jarang ikut campur dalam keputusan hidupnya, tiba-tiba menjadi sangat emosional. Aku tidak mengerti mengapa kau meninggalkan kehidupan yang telah kami berikan untukmu. Kau punya segalanya di sini. Kenapa memilih hidup yang menurut kami begitu kuno? Jessica mencoba menjelaskan bahwa keputusannya bukan berdasarkan paksaan atau ketidaktahuan, melainkan hasil dari perjalanan spiritual yang panjang. Namun, mereka tetap sulit menerimanya. Kakak perempuannya bahkan mengirimkan email panjang yang berisi kekhawatiran bahwa ia telah dicuci otak atau dipaksa untuk masuk Islam dan menerima poligami. Apakah mereka membuatmu melakukan ini? Jika kau butuh bantuan, beritahu kami. Tulisnya dengan nada penuh kecemasan. Selama berhari-hari, ia merasa sangat sedih. Sebagai seorang anak, ia ingin orang tuanya merestui pilihannya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusannya sudah bulat, dan ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya hanya untuk menyenangkan orang lain. Dengan penuh kesabaran, ia terus berkomunikasi dengan keluarganya, mencoba meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja dan bahwa hidup barunya justru membuatnya lebih bahagia dan lebih dekat dengan Tuhan. Selain keluarganya, masyarakat sekitar juga memiliki berbagai reaksi terhadap pernikahannya. Di satu sisi, banyak orang yang kagum dengan keputusannya. Mereka melihatnya sebagai contoh nyata bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada seseorang yang berasal dari budaya yang sangat berbeda. Banyak muslimah di komunitasnya yang mengaguminya karena kesediaannya untuk menerima takdir yang tidak biasa dan memilih suami berdasarkan iman, bukan harta atau status sosial. Namun, ada juga orang-orang yang sinis dan skeptis. Beberapa orang berbisik di belakangnya, mengatakan bahwa ia pasti hanya menikah karena alasan tertentu. Mungkin dia ingin visa atau kewarganegaraan? Atau, apa mungkin dia benar-benar ikhlas menjalani poligami? Di media sosial, cerita pernikahannya sempat menjadi viral setelah seorang jamaah masjid membagikan kisahnya. Banyak yang berkomentar positif, tetapi tidak sedikit yang memberikan reaksi negatif. Apa dia tidak sadar bahwa dia bisa menikah dengan pria kaya di negaranya sendiri? Tulis seseorang di kolom komentar. Apa mungkin ini hanya drama? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Tulis yang lain. Di awal, komentar-komentar ini membuatnya merasa sedih dan meragukan dirinya sendiri. Namun, Ahmad selalu menguatkannya. Jangan biarkan kata-kata orang lain menggoyahkan keyakinanmu. Kita hidup untuk mencari ridha Allah, bukan untuk menyenangkan manusia, kata Ahmad dengan lembut. Istri pertama Ahmad juga memberikan dukungan luar biasa. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi dengan ikhlas akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Mendengar dukungan dari orang-orang terdekatnya, ia kembali bersemangat. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memperdulikan komentar negatif dan lebih fokus menjalani kehidupannya sebagai seorang istri dan muslimah yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Jessica mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia belajar memasak masakan tradisional, mengenakan hijab dengan lebih percaya diri, dan bahkan mulai belajar bahasa setempat agar lebih bisa berkomunikasi dengan keluarga suaminya. Namun, poligami bukanlah hal yang mudah. Meskipun istri pertama Ahmad telah menerima kehadirannya, tetap ada saat-saat di mana ia merasakan kecemburuan atau perasaan tidak aman. Ia tahu bahwa ini adalah hal yang wajar,
Dan ia berusaha untuk tidak terlalu mengambil hati jika ada momen-momen sulit. Ia juga mulai aktif dalam komunitas muslimah di daerahnya, berbagi pengalaman dengan para mualaf lainnya, dan bahkan membantu wanita-wanita lain yang mengalami kesulitan dalam memahami Islam. Setiap malam, ia sering merenung dan berpikir tentang perjalanan hidupnya. Dari seorang wanita barat yang dulu hidup dalam budaya bebas, kini ia telah menemukan kedamaian dalam Islam. Dari seseorang yang dulu tidak mengenal Allah, kini ia telah memiliki hubungan yang begitu dekat dengannya. Meskipun ia kehilangan banyak hal, hubungan yang renggang dengan keluarganya, perubahan besar dalam gaya hidupnya, ia merasa bahwa ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati, cinta yang tulus, dan hidup yang penuh makna. Dan yang paling penting, ia yakin bahwa keputusan yang ia ambil bukan karena tekanan atau ketidaktahuan, tetapi karena ia benar-benar telah menemukan apa yang selama ini ia cari, keimanan dan kebahagiaan sejati. Subhanallah, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan soal harta atau status sosial, melainkan tentang menemukan ketenangan dalam iman dan takdir yang Allah berikan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.